مشتاق لله صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لله والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ولود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لله يا أهل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلب المبنى صلي لم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لله بالله ريق وارحموا حالي فإني مغرم فعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع أقواما بالعلم والصلاة والسلام على من أوتي عليه العلم سيدنا ومولانا محمد منبع العلم وعلى آله وصحبه أولي الفضل والعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. Imam Masjid Nurdin yang kita muliakan, semoga senantiasa dijagakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita, orang tua kita, para salihin, Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita semua, menutupi aib-aib kita sejak di dunia hingga akhirat, dan memberikan keberkahan kepada kita dalam kehidupan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang suada, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kajian kita dalam membaca kitab Sayyidus Salikin
fi ibadati Rabbil Alamin, karangan Sayyidi Syekh Abdul Samad Al-Palembani qaddasallahu sirrah, halaman 6 ya, halaman 6. Adapun ilmu tariqah dan suluk itu yaitu jalan mengetahui ilmu hakikah dan yaitulah dinamakan ilmu nafi'. Halaman 6 ya, di atas. Ilmu tariqah disebut juga dengan suluk, artinya ilmu untuk menuju Allah, dari kata-kata salaka yasluku sulukan. Hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, untuk belajar, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu asal kata suluk, yaitu jalan untuk mengetahui ilmu hakikat. Dulu telah kita sampaikan, jika ditamsilkan maka hakikat itu adalah permata yang terdapat dalam lautan. Tidak akan dapat kita mengambilnya kecuali kita memiliki kapal, dan kapal tidak akan dapat menuju kecuali di atas lautan. Itulah paduan antara syariat, tariqah, dan hakikat. Bagaimana yang pernah kita sampaikan, sebuah syair dari kitab Muraqil Ubudiyah, Fassafinat disebutkan, Fasyari'atu kasafinatin, syariah itu bagaikan kapalnya, Wattariqatu kabahrin atau kalbahri, tariqat itu adalah lautannya, Wal haqiqatu dhurrun ghila, sedangkan hakikat itulah permata yang mahal yang terdapat di dalam lautan yang akan diambil. Itulah yang kemudian dikenal dengan ilmu hakikat. Dan itu pula yang dinamakan dengan ilmu nafi', yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Dan dinamakan pula akan dia ilmu tasawuf, dan juga kadang disebut ilmu batin. Tapi pengertian sekarang sudah berubah, sehingga tidak dapat lagi dikatakan ilmu tasawuf ilmu batin. Ilmu batin ini ilmu tenaga dalam, gitu ya. Nah, jadi disebut dengan ilmu tasawuf, disebut dengan ilmu tariqah, disebut dengan ilmu suluk, disebut juga dengan ilmu tazkiyatin nafs, pembersihan jiwa, ilmu untuk membersihkan jiwa. Seperti yang lagi akan disebutkan, ilmu yang memberi manfaat itu insyaallah ada dalam kitab ini, nanti ada penjelasannya. Dan kata al-arif billah as-sayyid Abdullah bin Alawi, as-sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, sahib al-ratib yang terkenal, ratib al-Haddad, yang berkenal dengan qutbul ibad wal bilad, kutubnya hamba-hamba Allah, kutubnya negeri-negeri. Apa kata beliau di dalam kitabnya yang bernama Kitabul Ilmiyah wa Usulul Hikmiyah atau Hikmiyah, kitab ilmiah dan usul-usul hikmah atau hikamiyah atau usulul hikamiyah. Thumma innaka idza nazarta ila ma allafahu a'immatud din min al-kutubin nafi'ati lam tara syai'an minha ajma' li hadhihi al-ulum an-nafi'ati min kutubul imam hujjatul Islam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, مثل الإحياء والأربعين الأصول ومنهاج العابدين، الإحياء والأربعين والأصول ومنهاج العابدين وبداية الهداية. وهذا يعرفه من تأمله وأحسن النظر من أهل الحق والإنصاف وأرباب البصائر في الدين
wa ma yunkiruhu illa ghabiyyun jahilun aw rasmiyyun mutajahilun qad ghashya nafsahu wa ghafala an ma'adihi fa innahu ta'ala bi fadlihi yulhimuna rushdana wa yu'iduna min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, kemudian daripada itu bahwasanya engkau apabila engkau tilik, engkau perhatikan, engkau pandang kepada barang yang dikarang atau apa yang disusun dikarang oleh a'immatud-din, imam-imam dalam agama. Gelar al-imam yaitu ulama yang menjadi panutan, yang menjadi tumpuan serta tempat bertanya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, yang tentunya alim dalam ilmunya dan menjadi tempat rujukan. Siapa yakni? Di sini maksudnya a'immatud-din, imam-imam dalam agama yang maksud di sini adalah ulama ahli sufi, ulama ahli sufi. Ahli tasawuf yang memang betul-betul memahami dan mengamalkan tasawuf. Untuk zaman modern mesti dibedakan, ulama tasawuf berbeda dengan ulama ahli tasawuf. Ulama tasawuf, ulama yang benar-benar mengamalkan tasawuf. Sedangkan ahli tasawuf boleh jadi belum mengamalkan, cuman pakar di bidang tasawuf. Sekarang, tapi kalau dulu ulama tasawuf adalah para sufi, ulama yang memang ahli dalam ilmu tasawuf sekaligus mengamalkan ilmu tasawuf. Karena pada dasarnya tasawuf ini bukan teori, ia disebut dengan ilmu al-adwaq, ilmu rasa, walaysa bi ilmi al-awraq, bukan ilmu lewat lembaran-lembaran kertas. Namun para aulia telah menuliskan hingga menjadi ilmu. Namun sesungguhnya tasawuf itu adalah al-amal, dipraktikkan dan diamalkan. Kata beliau tadi, dikarang oleh ulama-ulama agama, yaitu ulama-ulama ahli tasawuf, yaitu daripada segala kitab yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat, untuk akhirat kita. Niscaya tiada kau lihat akan sesuatu daripadanya kitab-kitab yang disusun itu, tidak ada yang dapat engkau lihat yang terlebih menghimpunkan, yang lebih lengkap, yang lebih jelas, yang lebih detail bagi segala ilmu yang memberi manfaat, yang terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran memberi ilmu yang bermanfaat, yaitu daripada segala kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jika dibandingkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam, gelarnya Hujjah agama Islam. Siapa dia? Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi. Dalam riwayat bahkan mengatakan sampai 6 Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi qaddasallahu sirrah. Nah, ini sebagai tambahan wawasan dijelaskan tentang karamah Al-Imam Al-Ghazali oleh para aulia. Di antaranya kenapa beliau digelar dengan Hujjatul Islam, menjadi kebanggaan orang Islam. Ini pernah suatu hari seorang ulama bermimpi di mana Sayyid Al-Imam Al-Ghazali bersama Rasulullah SAW, bersama Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ingin tahu, kata beliau, engkau pernah bersabda ulama ummati anbiya'u bani Israel,
ulama-ulamaku ini sama dengan nabi-nabi Bani Israel atau seperti nabi-nabi Bani Israel. Terkagum Nabi Musa, bagaimana nian sehingga engkau bisa mengatakan ulama-ulama umatmu sama atau seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Nah, ketika itu Nabi SAW memanggil Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ini kata Nabi, ini contoh seorang ulama dari umatku. Silahkan engkau bertanya kepadanya. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Imam Al-Ghazali, siapa namamu hai anak? Masmuka ya waladi. Lalu dia menjawab, namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali An-Naisaburi. Jadi kata Nabi Musa, ya waladi ana sa'altu an ismik. Wahai anakku, aku cuma nanya nama kamu. Walimadza dzakarta isma abika wasma jaddika wasma jadda jaddika. Ngapa pula kau sebut nama ayahmu, nama datukmu, nama moyangmu? Aku tidak ada nanya. Aku cuma nanya namamu saja. Nah, tersenyumlah Imam Ghazali minta izin pada Rasulullah untuk menjawabnya. Maka dia mengatakan, wahai Nabi Musa, bukankah engkau ketika Allah bertanya kepadamu, wama hiya biyaminika ya Musa, apa yang sedang engkau pegang di tangan kananmu itu wahai Musa? Lalu Musa menjawab, hadza asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu fiha ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ya Allah, ini tongkatku, aku gunakan untuk berbagai macam keperluan. Aku menghalau hewan-hewan, mengembala hewan-hewanku menggunakan tongkat ini, dan banyak sekali manfaat-manfaat tongkat ini untukku. Wahai Nabi Allah Musa, bukankah Allah bertanya, apa yang engkau pegang? Kenapa tidak engkau jawab, ini tongkat saja, tapi kau jelaskan ini dan sebagainya. Aku tahu, kata Imam Al-Ghazali, karena engkau ingin berlama-lama dengan Allah di maqamul hadra. Maka aku sekarang bersama dengan nabiku Sayyidina Muhammad SAW, dan bersamamu aku tidak ingin waktu sebentar, aku ingin bersama-sama kalian dengan waktu yang lama. Makanya aku jawab panjang-panjang, katanya ya. Nah, itu. Di situlah Nabi Musa salah satu terangguk-angguk mengakui beginilah di antara contoh ulamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini apa kata beliau tadi? Jadi kitab-kitab Imam Al-Ghazali itu tidak aku dapati melainkan yang melengkapi, memberikan ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab beliau menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan Arba'in al-Usul atau Arba'in fil Usul tentang akidah, dan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin kitab dalam tasawuf juga, salah satunya disyarahkan oleh ulama dari Jawa Timur, dari Jampes, Syekh Ihsan Jampes, ya, ulama besar Indonesia, mengarang kitab syarah daripada Minhajul Abidin ini. Dan kitab Bidayatul Hidayah, pangkal daripada hidayah. Dan sekalian itu mengetahui akan dia oleh orang yang ta'ammul, orang yang betul-betul meneliti dan memperhatikan, akan tahu kelebihan, kelengkapan dari kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ta'ammul akan yang memperhatikan akan dia, dan orang-orang yang baik-baik melihat di dalamnya, memperhatikan, mengkaji. Itu siapa mereka? Daripada ahlil haq dan ahlil insaf, orang-orang yang memang mengutamakan kebenaran, yang jujur dalam ilmunya dengan tawadhu. Selagi dia tawadhu, mencari kebenaran, minta tolong dengan Allah,
dia akan ketemu dengan apa yang diinginkannya dalam kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali. Tetapi kalau dia bukanlah orang yang tawadhu, bukanlah orang yang mencari kebenaran, ahlul insaf, ini belum tentu ya. Artinya memerlukan orang-orang yang memang bersungguh-sungguh. Yani orang yang adil, insaf itu. Bahasa kita insaf. Orang yang adil dan orang yang mempunyai mata hati dalam agama, dan tiada mungkir ia akan yang demikian itu, tak akan memungkiri, tak akan tidak menerima kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali itu, melainkan orang yang dungu lagi jahil. Jadi yang tak menerima kitab Imam Al-Ghazali ini adalah orang-orang yang dapat dikategorikan orang-orang yang dungu atau jahil. Wal'iyadu billah. Saya pernah teringat disampaikan oleh almarhum ayah kita Kiai Haji Ali bin Abdul Wahab, waktu kami di Aliyah dulu, sebuah kalam hikmah. Dia mendengarnya dari ayahnya Datuk kita Syekh Abdul Wahab Al-Banjari, tentunya daripada ulama-ulama. Ada sebuah perkataan, man laisa lahul ihya, siapa orang yang tidak pernah mengaji ihya, tidak pernah mengaji kitab Ihya Ulumuddin, termasuklah ini kitab Ihya Ulumuddin, kitab kita ini, falaisa lahul haya, maka orang itu dianggap tidak punya rasa malu. Man laisa lahul ihya falaisa lahul haya. Kenapa? Karena Ihya Ulumuddin di dalamnya mengajarkan akhlak kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang-orang saleh, akhlak dalam beragama. Karena tasawuf itu at-tasawuf wal akhlak. Tasawuf itu adalah akhlak, kata Imam Ibnu Arabi. Ma zadaka akhlaqan, tidaklah bertambah akhlakmu illa zadaka tasawufan, melainkan bertambah pula tasawufmu. Jadi kalau orang semakin tasawuf, semakin dia berakhlak, semakin dia baik, zahir dan batinnya. Jadi kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali seperti Ihyamuddin dan yang lainnya itu, jika orang insaf akan mengetahui, orang mata hatinya tajam dan agama, pasti akan menerimanya. Yang mungkir, yang tidak menerima adalah orang yang jahil, ataupun orang yang ulama rasmiyin mutajahilin, namanya cuman ulama, titelnya boleh saja ulama. Ulamanya ada ain, ada ulama, huruf ada yang sebenarnya ulama. Siapa mereka? Yakni atau yaitu ulama zahir, sanya atau semata-mata ulama zahir saja, tidak ada batinnya. Artinya dia cuma otaknya saja, tapi hatinya tidak, mengetahui tapi tidak menghayati, bahkan mungkin tidak mengamalkan. Wal'iyadzubillah. Yang telah, hanya saja yang telah memperdaya akan dirinya dan lalai ia dari kembalinya. Itu orang-orang seperti itu yang saja yang menolak. Kalau ulama yang hak pasti akan menerima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberi ilham akan kami dengan petunjuk dan memeliharakan akan kami daripada kejahatan diri kami dan daripada kejahatan amal kami, dan tiada daya daripada menjauhi maksiat, dan tiada kekuatan pada berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. La haula fi daf'il ma'asi wa la quwwata fi jalbi ta'ati illa billah, melainkan hanya pertolongan Allah Ta'ala. Itu kata Syekh Abdul Somad Al-Palembani sebagai ungkapan tawadhu daripada beliau. Dan kata Syekh Ibn Ubbad, lengkapnya namanya Syekh Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi, pengarang kitab Syarhul Hikam, Syarah Hikam. Dalam kitab Syarah Hikam
ia nakal daripada Ibn Athaillah, Sayyidina Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Sayyidina Ibn Athaillah As-Sakandari ini adalah murid daripada Sayyidina Al-Abbas, Abul Abbas Al-Mursi. Jadi ada 3 murid utama Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, khalifahnya Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, namun murid beliau juga yaitu Sayyidina Ibn Athaillah As-Sakandari dan Sayyidina Syarafuddin Al-Busiri, Abi Abdullah Al-Busiri atau Al-Busairi. 3 murid utama. Jadi dalam riwayat nanti yang akan jadi khalifah Syekh Abul Abbas Al-Mursi, bertiga ini datang menemui Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah. Lalu Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili bertanya kepada Sayyidina Abul Abbas, "Wahai Abul Abbas, apa yang engkau inginkan?" Sayyidina Abul Abbas mengatakan, "La uridu illa anta." Aku tidak ingin kecuali engkau, wahai guruku. Ditanya kepada Sayyidi Ibn Athaillah, "Apa yang kau inginkan?" Uridu ma'rifatullah. Aku ingin betul-betul ma'rifat kepada Allah. Kemudian ditanya kepada Sayyidi Abi Abdullah Al-Busiri, "Wa madza turid?" "Uridu madhan Nabi." Aku ingin bersalawat dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabulkan Allah. Sayyidi Abul Abbas karena menginginkan gurunya, ternyata nanti setelah gurunya tidak ada, dia yang melanjutkan menjadi mursyid, membimbing umat. Sedangkan Sayyidina Ibn Athaillah minta diberikan anugerah untuk dapat benar-benar mengenalkan tentang Allah. Lahirlah karya-karyanya yang hebat seperti Al-Hikam Al-Athaiyah yang menjadi induk dalam ilmu tasawuf, dan Abu Abdullah Al-Busiri yang ingin dapat bersalawat dan memuji Rasulullah. Lahirlah karya besarnya Al-Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Murdah Al-Mubarakah. Burdah itu di antara keberkahan dari gurunya Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah. Apa kata Ibnu Athaillah dalam syarah Hikam? Ibnu Abbad ini mensyarahkan perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari, "I'lam anna al-ilma haitsuma takarrara fil kitab al-aziz was sunnati innamal muradu bihi al-ilmun nafi'u alladhi tuqarinuhu al-khashyatu wa taktanifuhu al-makhafatu. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Fatabayyana anna al-khashyata tulazimu al-ilma wa fuhima min hadha anna al-ulama'a innama hum min ahli al-khashyati. Wa kadzalika qawluhu ta'ala, وقال الذين أوتوا العلم والراسخون في العلم وقل رب زدني علما. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقوله صلى الله عليه وسلم طالب العلم تكفل الله تعالى برزقه. إنما المراد بالعلم في هذه المواطن العلم النافع. Artinya, ketahuilah olehmu bahwasanya annal ilma, kelebihan ilmu, haitsuma takarrara fil kitabil aziz, yang berulang-ulang disebutkan dalam kitab Allah yang mulia Al-Qur'anul Karim, dan di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hanya sesungguhnya murad yang dimaksud dengan dia yaitu ilmu yang memberi manfaat, al-ilmu nafi'. Jadi yang dipuji tentang ilmu, derajat orang yang berilmu, diperintahkan menuntut ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Ilmu seperti apa? Yaitulah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nanti mungkin akan ada penjelasannya apakah ilmu yang bermanfaat itu.
yang menyertai akan dia. Ciri daripada ilmu yang bermanfaat itu disertai dengan takut akan Allah Ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melengkapi akan dia itu haibah kepada Allah Ta'ala, rasa kagum kepada Allah. Jadi ilmu bermanfaat itu tambah takut kepada Allah, tambah kagum kepada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, hanya mereka yang takut akan Allah Ta'ala, yaitu daripada hambanya, yang itulah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah hamba-hamba Allah, para ulama. Jadi ulama yang sesungguhnya adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya. Maka menyatakan ia akan bahwanya takut itu melazimkan akan ilmu, dan paham daripada ini bahwa ulama itu hanya saja mereka itulah orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi ilmu dan rasa takutnya itu selalu berdampingan. Ilmunya diiringi dengan ketakwaan, takut kepada Allah, kagum kepada Allah. Makin kagum, makin kagum, makin kagum. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Alhamdulillahilladzi zadani tahayyura. Segala puji bagi Allah yang menambahkanku kekaguman demi kekaguman, sehingga heran. Kita dekati semakin tak tahu, semakin dikit ilmu kita. Semakin kita dekati Allah, semakin tidak dapat kita menjangkaunya. Semakin kagum kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang tadi disebutkan. Contohlah, ada ahli kedokteran, dia dapat mengetahui, mempelajari ilmu-ilmu anatomi dalam tubuh kita, jantung, paru-paru. Semakin dia tahu, semakin takut dengan Allah, semakin kagum dengan Allah. Itu berarti dia ulama. Dengan ilmunya dia semakin takut, semakin kagum dengan Allah. Tetapi walaupun banyak, naudzubillah min dzalik, ahli tafsir, ahli fikih, bahkan ahli tasawuf dan sebagainya, tapi tambah berani dengan Allah. Naudzubillah. Ada juga. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Semakin banyak ilmu agama, mestinya semakin takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian haibah, rasa kagum tadi kepada Allah, itulah yang disebut dengan al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inilah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Pada minggu ke depan insyaallah kita akan menyambung firman Allah, wa qala alladziina utul ilma warrasikhuna fil ilm. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Nasrun min Allah wa fathun qarib, wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultuf bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي
يا خابرا بخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في لطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.